Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, anak itu penting diarahkan, anak itu penting dibimbing dan difasilitasi. Alasan yang pertama berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali sang pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sel saraf atau neuron. Dalam dua belahan otak, masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri otak anak itu bercirikan logis, divergent, dan holistik. Yang kedua itu belahan otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya agar berkembang optimal di masa dewasa nanti. Maka dari itu dua belahan otak anak ini sangat diberikan perkembangan yang seimbang gitu. Jadi butuh peranan orang tua dewasa untuk membantu agar memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Semakin banyak rangsangan terhadap otak anak, semakin banyak pula peluang tumbuhnya cabang-cabang baru sel saraf atau neurons yang kita sebutkan gitu ya, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir atau kecerdasan anak, sehingga semakin membuka peluang untuk kesuksesan. Sebaliknya, jika rangsangan terhadap otak anak itu terbatas, maka cabang-cabang neuron tidak berkembang, bahkan mati dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena tidak digunakan, karena tidak dihidupkan tadi cabang-cabang yang sel saraf yang 100 hingga 200 miliar itu tidak dihidupkan gitu. Otak kita ini ibaratkan seperti sel sarafnya hidupnya seperti listrik gitu. Semakin diberikan rangsangan stimulus, maka akan semakin berkembang. Maka dari itu bahkan cabang-cabang neuron itu bisa mati dengan sendirinya. Karena kenapa tadi? Karena masa perkembangan anak usia dini ini sangat terbatas, tetapi sangat menentukan masa depan anak. Terbatas karena hanya sampai usia 6-7 tahun. Sangat menentukan karena ini merupakan periode emas. Maka dari itu berikanlah stimulus dan berikan rangsangan sehingga dia berkembang yang seimbang gitu. Maka setelah usia 6 tahun perkembangan neuros atau mulai mengalami penurunan dan berhenti pada usia tertentu. Periode emas yang ini sangat terbatas, hanya dilewati sekali seumur hidup. Maka dari itu jangan sampai kita melewatkan proses ini. Dan tidak akan datang lagi, bukan berarti bahwa anak harus dijejali berbagai pengetahuan dan keterampilan, bukan berarti memberikan keterampilan, memberikan pengetahuan di masa emas ini, tetapi cara belajarnya jangan dikerbit atau ingin serba cepat atau ingin bisa lebih cepat, lebih tepat. Anak memang kertas kosong yang siap ditulis, tetapi bukan gentong kosong yang harus dijejali agar penuh. Maka persepsi keliru ini menyebabkan orang tua dengan berbagai cara memaksa anak agar bisa membaca, menulis, dan berhitung, bahkan bila perlu mengikuti les atau privat ketika masih di taman kanak-kanak itu. Berdasarkan penelitian tentang peranan otak, ada para ahli PAUD yang mengatakan, yaitu menurut teorinya Merison gitu. Dia mengatakan bahwa dia berkeyakinan perkembangan intelektual yang paling cepat itu terjadi pada usia 5 tahun.
anak tidak terlahir dengan kecerdasan yang sudah tetap, tetapi sementara lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Selanjutnya, lingkungan atau keluarga yang aktif merangsang perkembangan kecerdasan anak. Kemungkinan besar membuat anak lebih berkembang daripada anak yang berasal dari lingkungan atau keluarga yang tidak mendukung gitu. Nah, pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pengasuhan orang tua ya juga dapat dengan kasih sayang orang tua berdampak positif terhadap keseluruhan perkembangan anak. Jadi itu ada stimulus dari keluarga, dari lingkungan itu bisa menambah perkembangan anak lebih optimal gitu. Alasan yang kedua berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar gitu. Dewasa ini syarat usia seorang anak masuk sekolah dasar ia di atas usia 6 tahun. Itu sudah diprioritaskan di usia 7 tahun. Kalau sekarang sudah diprioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku, intelektual, sosialisasi, dan kemandirian yang lebih matang, itu sudah dapat berkembang dengan baik dibanding dengan anak yang tidak pernah masuk di taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. Maka kematangan dalam aspek perkembangan tidak tergantung usia. Kenyataannya menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan anak usia dini itu kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar gitu. Meskipun usianya sama, lebih tua atau usianya sama, karena dari pendidikan anak usia dini ini anak banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sehingga dia sudah siap untuk memasuki sekolah dasar seperti itu. Nah, itulah video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.